di dalam kolam memancing ikan. Ikan didapat untuk dibagi-bagi. Yang tak jawab salam saya doakan, mudah-mudahan suaminya kawin lagi. Didoain malam seroah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman wa afdalana minal ilmi wal hikam wa atmim lana bi syari'atil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim وكرم وعظم على حبيب الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. حضرة الكرماء والفضلاء، para alim, para ulama, para masyayikh, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Mudirul Ma'had Nurul Ulum Kiai Muhammad Yani, yang saya muliakan Ustaz Muhammad Taha, yang saya muliakan Ustaz Darwis, yang saya muliakan Ketua Ibu Pengajian. Mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini Allah memberikan karunia rahmat nikmatnya kepada kita semua, di mana kita dapat hadir berkumpul di majlis yang insyaallah penuh barakah ini. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan hamba yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua pada siang hari ini yang hadir dalam kesempatan ini senantiasa menjadi umat yang terbaik di hadapan baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama menghadiahkan sholawat kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hati yang khusyuk, yang khudur kepada beliau, agar kita selalu cinta kepada baginda agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sama-sama. Salatullah la Rasul. Salatullah ala Yasin. Kalau ingin pergi ke Makkah, janganlah lupa ke Baitullah. Jika ingin hidupnya berkah, bertakwalah kepada Allah. Salatullah ala Taha Rasul. Salatullah ala Yasin. Kalau sudah tiba
Janganlah lupa cium hajar aswad kalau berdoa kepada Allah. Berbanyaklah baca sholawat. Salatullah ala salatullah ala yasin. Jalan-jalan ke pasar ganda, bawa ikan sama Indomie. Kita doakan ibu-ibu janda, mudah-mudahan dapat suami. Salatullah ala qawlan salatullah yang perawat ngomong di belakang, Pak Ustaz, kok yang janda yang didoakan, yang gadis kok tidak didoakan, Pak Ustaz? Tidak adil ya. Kita doakan sama-sama. Bulan manggis di atas gunung, mau dijual ke Samarinda. Perawan dan gadis janganlah bingung, tunggu saja saya duda. Tunggu ada Tuhan Salamullah kelamaan kalau nunggu Ustaz Duda katanya. Jadi nanti saya cepat tua dia bilang, kata yang gadis. Kurang tampan apa kelamaan? Kurang tampan. Jalan-jalan ke pasar Siantan hanya untuk membeli rambutan. Potongan saya memang tidak tampan, tapi dulu saya jadi rebutan. Salatullah ala Rasul. Salatullah ala Yasin. Lanjut. Satu pantun tuh 500.000. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Intinya kita pada siang hari ini adalah mengharap kepada Allah agar kita dijadikan hamba yang bersyukur atas nikmat Allah. Allah memberikan nikmat kepada kita semua itu cukup banyak, sehingga diabadikan di dalam Al-Quran. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan bisa disimpulkan berapa jumlah nikmat Allah. Ini saking banyaknya nikmat Allah yang masuk lewat mulut kita ke perut kita setiap hari. Tidak bisa dihitung dengan jari berapa banyak jumlah nikmat Allah. Lebih-lebih yang melekat di anggota tubuh kita, semuanya adalah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu. Contoh paling kecil, Allah saja menciptakan rambut ini mengandung nikmat yang sangat luar. Yang rambutnya tebal itu fungsinya adalah untuk menutupi kepala kita dari sinar mata. Oh, terlalu banyak Pak Ustaz untuk menyimpulkan rambut. Turun sedikit. Tengok bulu yang paling tengah, bulu ketiak.
Apakah itu mengandung nikmat? Itu mengandung nikmat yang sangat luar biasa. Bulu ketiak bisa mengandung nikmat. Apa fungsinya bulu ketiak? Untuk membedakan bau antara suami kita dengan baunya suami orang lain. Betul nggak? Ibu kalau padam lampu, ada orang nyelonong ke kamarnya, tiba-tiba langsung masuk keciuman baunya. Ini bukan suami saya. Kenapa? Karena baunya beda. Karena ada yang bau nomor 2, ada yang bau sawit, ada yang bau semangka, ada juga yang bau durian. Itu macam-macam nikmat Allah, dan itu mengandung fungsi yang diberikan Allah kepada. Turun lagi ke rambut yang paling bawah, itu juga mengandung bulu betis. Ini salah sangka. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur atas nikmat Allah, Allah pasti akan tambah nikmat itu kepada kita. Namun apabila kita ingkar terhadap nikmat Allah, maka kita siap-siap akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu. Jadi intinya kita bersyukur atas nikmat Allah itu agar kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu. Mau masuk surga, Bu? Mau masuk surga? Mau yang cepat apa yang pelan-pelan? Mau yang cepat apa yang pelan-pelan? Alhamdulillah. Kalau mau yang cepat, siap-siap mati sekarang. Itu kalau mau cepat masuk surga. Tapi kalau yang pelan-pelan berarti persiapkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin menjadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 4 perkara yang harus kita lakukan. Arba'un min syahadatil mar'i. Ada 4 hal yang harus kita kerjakan dan harus kita lakukan kalau kita ingin menjadi orang baik di hadapan Allah Subhanahu. Apa yang 4 hal itu? Yang pertama adalah antakunu zaujatuhu sholihatan. Kita harus menjadi orang yang soleha, jadi perempuan yang soleha. Kalau kita jadi perempuan yang soleha, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Punya suami soleh, punya anak soleh, wa auladuhu abraman. Anaknya soleh, ibunya soleha, bapaknya soleh. Insya Allah kalau ini kita dapatkan, kita akan masuk surga. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi kita harus punya hati orang soleh. Kemudian yang kedua punya anak soleh. Yang ketiga adalah kita harus bergaul dengan orang-orang yang seperti pada siang hari ini kita berkumpul di majlis ini, di majlis salim ini, insya Allah orang solehah semua. Saya pas masuk tadi terkejut, ini kok pasukan hijau-hijau. Untungnya saya pakai hijau juga, jadi agak seragam sedikit. Makanya kalau kita punya teman-teman yang soleh, insya Allah teman itu akan membawa kita ke jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya biasanya kita banyak keluar daripada koridor Islam, dari syariat, itu disebabkan karena teman-teman kita atau tempat bergaul kita bukan dari orang-orang yang soleh. Ibu kalau pergi ke undangan harus cari kawan yang soleh, yang soleha. Bergaul di rumah harus cari
kawan yang soleh. Walaupun dia berbeda agama, akan tetapi dia berbuat baik kepada kita, maka kita harus menghormati. Tetangga adalah saudara yang paling dekat dengan kita dibandingkan dengan saudara kandung yang jauh daripada. Makanya tadi ibu ketua pengajian menyampaikan, jangan kita memandang perbedaan apapun itu sungguhnya. Yang membedakan kita hanyalah takwa kepada Allah Subhanahu. Yang suku Bugis bergaul dengan suku Madura, yang suku Cina bergaul juga, yang suku Melayu bergaul juga. Kenapa? Karena kita adalah sama-sama makhluk Allah. Kita sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perbedaan jangan kita iringi dengan permasalahan, kita lihat persamaannya. Kalau ibu berbeda suku tapi memandang kesamaannya, kita adalah sama-sama warga Indonesia, insya Allah permasalahan dan perpecahan tidak akan timbul di antara kita semua. Maka oleh sebab itu, agar tidak timbul perbedaan dan permasalahan di antara kita pada siang hari ini, pada detik ini, karena insya Allah tidak lama lagi kita akan menuju pesta demokrasi, maka kita harus hati-hati, takut timbul perbedaan dan permasalahan di antara. Makanya Bu, kalau ada orang kasih baju caleg, ada yang caleg di sini Bu pengajian? Ada? Alhamdulillah. Kalau ada orang ngasih baju caleg Bu, yang ada gambar orangnya di depan, tolong jangan pakai di luar rumah. Jangan dipakai di luar, apalagi dibawa ke pasar, apalagi dibawa ke warung, sangat berbahaya. Kenapa bisa seperti itu, Ustaz? Iya, karena di depan ada gambar caleg, kemudian ada tulisan coblos aku di sini. Itu bahaya Bu. Itu bukan gambar caleg yang dicoblos nanti, malah ibu pula yang dicoblos. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau kita ingin masuk surganya Allah, kita harus menjadi orang soleh, anak soleh, kemudian yang terakhir kita mendapatkan rezeki dari tempat kita yang ada atau di kampung kita. Karena biasanya banyak orang mendapatkan rezeki dari tempat yang lain sampai berpisah berbulan-bulan antara suami dengan istri, betul nggak? Tapi kalau suami kita kerjanya di sini walaupun gajinya sedikit, tapi malam tidurnya dengan kita, senang atau nggak senang? Senang. Siang suami kerja, malam juga kerja. Tapi ibu harus ngerti dengan suami. Jangan pula hanya hari Sabtu suami yang disenyumin. Kalau hari Sabtu gajian, datang suaminya dari luar, Assalamualaikum. Panggil apa dengan suami Bu? Panggil apa? Di kampung panggil sayang pula. Oh, panggil bebek biasa ya. Bebek biasa. Kalau suaminya datang balik kerja, Assalamualaikum, ibu sambut dari dalam. Itu adalah perempuan yang soleh. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam. Senyum dengan suami. Walaupun suaminya hancur lebur nggak apa-apa, senyum dengan suami. Walau suaminya hitam nggak apa-apa, itu adalah anugerah dari Allah. Suami yang ganteng itu Bu, suami yang ganteng kata Rasulullah itu bukan suami yang putih, tapi suami yang ganteng adalah suami yang hitam. Bisa seperti itu Ustaz. Sekarang kita berpikir secara logika, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Qudlatul mar'ati ila zawjiha kaqudlatil hajar aswad. Menciumnya seorang istri kepada suaminya yang hitam laksana mencium hajar aswad. Kalau Ustadz Tolhani putih, Ustadz Darwis putih, ketua masjid putih, saya hitam banyak hadir. Bagaikan mencium hajar aswad. Makanya ibu bersyukur punya suami hitam. Balik kerja dari Pontianak pulang ke rumah langsung dicium hajar aswadnya bu. Insya Allah pahalanya besar dari Allah Subhanahu. Untuk apa kita tuang duit banyak-banyak pergi ke Mekah cium hajar aswad, sementara di rumah kita hajar aswadnya tidak pernah dicium. Malah kalau hari Sabtu, ibu-ibu ini paling pintar Ustaz. Paling pintar cari duit ini ibu-ibu Ustaz. Saya di rumah kalau balik pengajian bu, itu biasanya luar pakai kain sarung, kemudian yang tengahnya pakai celana yang pendek, yang dalamnya pakai kolor. Ketika saya masuk dalam rumah, udah balik bang? Iya udah balik. Buka sarung, dimasuki tangannya pula ke dalam celana yang nomor 2. Dicari duitnya bu. Ini perempuan paling pintar cari duit. Makanya suami sepintar-pintarnya suami mencari duit pasti ketahuan sama betul nggak? Karena saya pengalaman. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus menjadi perempuan-perempuan yang solehah. Kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perempuan ini adalah manusia yang terhebat, yang sangat luar biasa, karena perempuan untuk masuk surga itu tidak sulit. Perempuan ingin masuk surga hanya 4 bekalnya kalau nak masuk surga. Tak perlu banyak-banyak, ibu nanti tidak diproses oleh malaikat. Apakah suamimu sudah diajak sholat? Tidak. Apa suamimu disuruh ke masjid sholat Jumat? Tidak ditanya seperti itu. Ibu yang ditanya nanti itu hanya 4 perkara. Kalau 4 perkara ini lolos, ibu pasti akan masuk surganya Allah Subhanahu. Tapi yang tua-tua ini, mohon maaf, yang tua-tua yang udah keriput nih, nanti tidak ada di surga. Kenapa? Karena yang keriput ini jadi mudaki dalam surga. Jadi bidadarinya surga nanti. Makanya ibu yang tua-tua ini di surga nanti jadi ratu di dalam surga. Tidak ada perempuan yang tua-tua. Jadi kalau perempuan ingin masuk surga, apa kata Rasulullah? Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa ata'at ba'laha wa hafizat farjaha. 4 perkara. Kalau perempuan ini melakukan yang 4 perkara, dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang pertama? Idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau perempuan itu gemar melaksanakan ibadah sholat, rajin mengerjakan sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh dikerjakan, dijamin masuk surga. Makanya bu, jangan pernah meninggalkan sholat. Biasanya kan banyak di antara kita ini lalai dalam mengerjakan sholat. Contoh kalau acara apa? Kalau acara pengantin tahu dah tuh. Kalau udah disuruh masak-masak di dapur, dah lupa dah sholat zuhur, hilang sholat zuhur. Nyampe asar nyambut tamu, hilang lagi sholat asyar. Makanya sholat kita jangan kita tinggalkan gara-gara hal seperti itu. Ibu mau duit 1 juta apa meninggalkan sholat? Ayo, mau duit 1 juta apa meninggalkan sholat?
Bingung dah tu kan. Ibu, kalau mau duit, janganlah tukar sholat dengan duit. Saya di Jogja pernah pergi ke kantor pos. Jadi orang di kantor pos itu ramai. Jadi saya tanya, ada apa ini Pak? Kok ramai sekali di sini? Ini Pak Ustaz, kebetulan ada orang baik dengan kita. Siapa? Ini pemerintah ngasih duit. Berapa? 500.000 per orang. Jadi saya dari jam 5 subuh yang antri kautan sampai asar ini nunggu duit 500.000. Ya Allah, ini gara-gara duit 500.000 sholat ditinggalkan. Maka sesibuk apapun kita jangan pernah meninggalkan sholat. Nabi Allah Yusuf aja walaupun dia di dalam penjara mengerjakan sholat, Nabi Allah Ayub saja diberikan ujian badannya hancur, dia beribadah kepada Allah Subhanahu. Makanya orang yang menjalankan sholat yang jalannya dijaga dengan betul-betul, dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu. Tapi jangan kita punya niat kita melaksanakan sholat ingin kaya, itu salah. Kita mengerjakan sholat adalah untuk semata-mata mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man hafadha ala salawatil khamsi hafadallahu ta'ala fi rizkihi. Barang siapa yang menjaga sholatnya yang 5 waktu, maka rizkinya akan dijaga oleh Allah Subhanahu. Pak Ketua Masjid, kalau maghrib ramai tak ibu-ibunya? Oh, Pak Ketua, ramai tak masjidnya? Hah? Jangan pula yang jadi azan Pak Ketuanya, yang jadi imam Pak Ketuanya. As-salatu khairum minan naum. Kata Pak Ketua, ibu di rumah miring ke kiri masih. As-salatu khairum minan naum. Miring ke kanan, suara apa tuh? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terentang. La ilaha illallah. Tiara. Pas bangun jam 6, terkejut. Nak, malam tadi hujan ke tak ada dia? Kenapa ulama? Ini bantal bahasa semua. Padahal air liurnya belum dibantal. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa kita harus sholat? Karena awal ma yuhasabul abdu yaumal qiyamati sholat. Fa idza saluhat saluhat sa'iru amalih, fa idza fasadat fasada sa'iru amalih. Pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholat kita. Kalau sholat kita bagus, maka amal yang lain akan dianggap baik. Kalau sholat kita kerjakan belang-belang, maka amal yang lain juga akan dianggap belang-belang oleh Allah Subhanahu. Makanya kita kerjakan sholat. Pertama, kalau kita ingin dijaga rezekinya oleh Allah, kita sholat kerjakan yang 5 waktu. Kan sudah ada doanya di dalam sholat itu lengkap. Apa itu Ustaz? Ada doa ke-8 di dalam sholat. Ada yang hafal? Doa ke-8 di dalam sholat? Ada? Allahumma rabbi birli warhamni wajburni. Apa? Kalau tidak hafal tugasnya Ustaz Darwis. Warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu lengkap, ada 8 musiknya. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Ketika kita sholat, Rabbi beri warhamni, berikanlah kasih sayangmu kepadaku ya Allah. Wajburni, dan cukupkanlah segala kebutuhanku ya Allah. Lengkap.
tinggal kita khusyuk dengan Allah Subhanahu wa taala, rezeki pasti dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang salat oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan oleh Allah. Mudah-mudahan yang mengerjakan salat bekerja dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lagi mudah-mudahan yang punya hutang dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyangkang itu, penyangkang berarti itu tidak masuk ini. Karena kalau dia masuk ini pasti tak pulang. Karena tak pulang langsung kita. Paling di sini yang ada nama karena jikulnya takut jatuh di dalam saya. Pertama kalau kita ingin masuk surga kerjakan. Yang kedua, kalau kita ingin masuk surga titiknya adalah beramal saleh, adalah berpuasa di bulan Ramadan. Ini 4 bulan lagi, 5 bulan lagi. Makanya persiapan mulai sekarang ibu-ibu hidupnya juga persiapkan. Biasanya ibu-ibu ini pasti ibu menyiapkan persiapan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita belum banyak perempuan meninggalkan sholat. Kenapa? Karena masih belajar tauhid yang masih bikin. Aku tadi nama Ustaz, jadi saya tidak puasa di rumah ini puasa ditinggalkan. Kerjakanlah puasa. Kalau kita mengerjakan puasa tingkat yang luar biasa, pasti kita akan masuk surga. Ini adalah tiket. Jadi tak perlu bayar. Jadi yang pertama sholat, yang kedua adalah puasa. Yang ketiga, wahafil jahat adalah menjaga kehormatan daripada seorang bagaimana menjaga kehormatan? Perempuan harus pakai jilbab, pakai kerudung macam ini luar biasa. Kenapa? Karena dikhawatirkan oleh Rasulullah ketika ingin meninggal dunia. Apa kata Rasulullah? An-nisa, an-nisa, an-nisa. Artinya perempuan itu harus dijaga aurat. Tidak perlu kita pakai jilbab hanya sampai mata, tak perlu. Banyak sekarang hanya mata yang nampak. Tak perlu. Yang diajarkan di dalam sholat itu sudah cukup. Apa? Auratul mar'ati jami'u badaniha illa al-wajha wal kafain. Auratnya seorang perempuan itu adalah semua badannya kecuali muka dan telapak tangan. Ini yang harus ditutupi. Jadi tak perlu hanya nampak mata, nyiksa diri, Bu. Betul nggak? Nak makan, tapi tak bisa ditutup mulutnya, hanya hidung yang sampai. Syukur-syukur kalau bulu hidungnya tidak panjang. Jadi jangan menyiksa diri. Kenapa? Yang pertama kasihan ibu, yang kedua kasihan suami ibu. Benar? Udahlah hanya nampak muka, nampak mata, kemudian ke bawah tutupi semua, pakai celana nipis lagi. Apa kata suami? Ini macam dah pakai pampers. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka aurat kita harus jaga. Kenapa? Karena aurat kita nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak kita titip di rumah untuk pakaian-pakaian yang betul. Sekarang ini sudah luar biasa kata Rasulullah apa? Nanti di akhir zaman kata Rasulullah akan banyak perempuan-perempuan memakai pakaian tapi tidak dianggap memakai pakaian. Ada yang ketat, enggak? Yang susah, yang nak jalan susah. Kayak gini. Nah.
Ada yang dari atas panjang ke bawah, tapi koyak dari sini ke bawah. Banyak nggak seperti itu? Makanya kita harus memilih pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Jadi wahafidz farjaha, jaga kehormatan kita. Yang keempat, apa yang harus kita lakukan kalau kita ingin masuk surga? Wa ato'at ba'laha, adalah wajib taat kepada suami. Makanya tadi Bu yang dibaca oleh Ustaz Darwis, ya latif wa ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif. Allah zat yang maha pelembut. Kalau ibu punya suami galak di rumah Bu, ini saya ajari ilmunya Bu. Mau saya ajari ilmunya? Kalau ibu di rumah punya suami yang galak, suka marah-marah, kalau dia tidur terlental, ibu usap dadanya, bacakan ya latif ya latif ya latif. Niatkan dalam hati, hatinya lembutkan ya latif ya latif, lembutkan hatinya ya Allah. Jangan ke bawah, bahaya Bu. Cukup di dada saja ya latif, terus bacakan ya. Insya Allah suaminya akan lembut. Kenapa? Karena tersentuh hatinya dibacakan ya latif, Allah yang maha pelembut. Punya anak yang susah diatur, anak disuruh ke timur, malah ke barat. Lebih-lebih sekarang adalah zaman HP, betul tak? Makanya ibu tawassulkan anak kita, bacakan 121 kali ya latif ya latif ya latif untuk anak kita. Bacakan ya latif ya latif ya latif. Kemudian ketika dia tidur, bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Ketika salamun hiya hatta matla'il fajr, bacakan ulang-ulang sampai 7 kali di dadanya. Insya Allah anak kita diberikan kesehatan. Insya Allah hatinya yang keras akan menjadi akan patuh terhadap orang tuanya. Bisa dipraktikkan Bapak Ibu di rumah. Kalau anak-anak kita sakit, bacakan inna anzalnahu fi lailatul. Ketika salamun dia hatta matla'il fajr, diulang-ulang di dadanya. Niatkan kalau dia sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Al-Quran adalah asy-syifa, adalah untuk obat, karena kita tidak bisa mengamalkan, karena kita tidak tahu maksud dan tujuan daripada Al-Quran itu saja. Yang terakhir tadi, kita harus taat terhadap suami kita. Tapi ada aturannya. Sampai di mana aturannya kita taat dengan suami? Selama suami kita mengatur di jalan Allah Subhanahu, kita harus ikut perintahnya. Suami kita ngajak sholat, kita kerjakan sholat. Suami kita ngajak berbuat baik dengan orang lain, kita harus berbuat baik, ikuti perintah suami. Ketika suami ngajak kita untuk rukun dengan tetangga, kita harus rukun dengan tetangga, harus baik dengan tetangga, karena tetangga inilah orang yang akan melihat kita ketika kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah itu berpesan, idza tabaqta marabatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Ketika ibu-ibu memasak kuah, maka perbanyaklah airnya dan kirimkan kepada tetangga. Ini minimal kalau masak kuah perbanyak airnya, kata Rasulullah, kasihkan tetangganya. Ini sindiran
Aslinya jangan betul-betul ibu nanti masak sayur air semua. Masak sayur pakis, airnya penuh 1 baskom. Dibagi-bagi ke tetangga dari ujung sana sampai ujung sana. Ini adalah kata Rasulullah seperti ini katanya. Bukan seperti itu, minimal Bu. Makanya kalau kita dengan tetangga kita harus baik-baik. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir wal yukrim jarahu. Kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal yukrim jarahu, maka muliakan tetangga kita, karena nanti yang akan membantu kita di saat kita berada kesulitan. Kalau kita baik dengan tetangga, pasti tetangga menghormati kita. Kalau kita pelit dengan tetangga, atau bahasa Bugisnya kedekut dengan tetangga, atau kita pelit dengan tetangga, maka tetangga akan lebih pelit dengan kita. Betul tak? Ibu di rumah karena pelit sakit kepala, minta tolong saya ya Allah, kepada saya pusing tak mampu ya Allah. Apa kata tetangga yang di sampingnya? Matikan saja ya Allah, karena dia selalu pikir kekacauan. Pasti doa tak baik yang diberikan. Betul? Makanya kalau kita ingin masuk surga, syaratnya ada begitu juga kalau kita ingin masuk neraka, syaratnya ada Lanjut. Saya jauh dulu dari Jongkat. Tadi pas saya nak berangkat ke sini, mau kemana bang? Saya mau visit majlis taklim di Kubu Padi. Jauhnya. Jangan lupa balik awal ya bang. Ini pesan perempuan nih. Kalau kita ingin masuk neraka, syaratnya ada 4. Ingin masuk surga, syaratnya ada 4. Ingin masuk neraka juga syaratnya ada 4. Apa kalau kita ingin masuk neraka syaratnya? Mau apa tak mau? Mau masuk neraka? Saya kasih tahu ya. Kalau mau masuk neraka, arba'un minasyaqa, ada 4 yang akan membuat manusia itu menjadi celaka. Jumudul ain, yang pertama melihat orang, tidak pernah senang melihat orang. Tetangganya beli TV, sakitlah kepala. Tetangganya beli motor, sakitlah perut. Tetangganya beli mobil, mampuslah dia. Gara-gara apa? Gara-gara tidak senang melihat orang lain tertawa melihat orang lain Jadi yang pertama, jumudul ain, adalah memandang orang tidak Biasanya kalau keundangan kan banyak ibu-ibu yang diperhatikan gelangnya orang, kalungnya orang yang diperhatikan. Itu gelangnya agak besar tapi lebih besar punya saya deh. Dia lagi datang satunya pakai kalung, kalungnya sangat kuning dia, tapi masih kuning punya saya. Tapi ketika melihat orang pakai kalung yang lebih besar punya daripada punya dia, balik ke rumah habis suaminya. Diseradang suaminya. Ini kan suami macam apa tak betul kau. 3 hari ngaji bu, nyampe suaminya lagi dari rumah. Gara-gara apa? Melihat kalung orang lebih besar. Akhirnya suaminya terjun, bertambah sebulan 2 bulan nyampe lah kurus kering suaminya gara-gara cari duit untuk beli gelang. Akhirnya apa? Suaminya mati gara-gara tak mampu cari duit. Kenapa? Karena kalau tak dikasih duit, suaminya tak dikasih jaga badan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi yang pertama, kalau ingin masuk neraka, melihat orang lain tidak Yang kedua, kalau ingin masuk neraka adalah turul amal.
Cita-citanya, angan-angannya terlalu tinggi, padahal tidak sesuai dengan kemampuan. Ini bisa menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka. Kemudian yang ketiga, wahirsun anid dunia, tamak dari urusan dunia, tidak pernah balik-balik ke rumah, cari duit terus. Anak ditinggalkan, kewajiban Allah ditinggalkan gara-gara cari duit, cari dunia, nyampe lupa segala-galanya. Nanti mati, apakah duitnya dibawa mati? Tidak, malah nanti kalau ibu kaya dapat duit banyak, prosesnya panjang kalau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu. Yang terakhir kalau ingin masuk neraka, wa qasawatal qalbi, adalah hatinya keras. Diberikan nasihat kena tetangganya tak mau. Saya lebih pintar dari itu. Saya sudah untuk bertahun-tahun. Apa yang pintar saya? Keras hatinya, ya, tidak luluh hatinya. Makanya orang yang keras hatinya pasti dia nanti akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu. Mudah-mudahan Bu, kita semua oleh Allah dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini anugerah yang sangat besar yang diberikan Allah kepada saya. Saya dipertemukan dengan sahabat-sahabat saya yang ganteng-ganteng luar biasa, yang cantik-cantik cerita. Kalau ini di pondok dulu Bu, saya bilang adiknya Muammar, karena kalau boy suaranya luar biasa. Terus saja. Ini luar biasa dulu kalau boy itu. Kalau ini adalah orang yang paling tunduk dan patuh sama kiai. Nah, nih, kalau saya paling malas belajar. Kalau orang sembahyang subuh, saya masih tidur. Nah, itu saya dulu. Jadi kalau ini, alhamdulillah semuanya jadi penerus generasinya para ulama. Nahdlatul Ulama harus kita bangkitkan. Kita harus dekat dengan ulama. Man akramal ulama faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah, wa man akramallah kana ma'i fil jannah, kata Rasulullah. Barang siapa yang memuliakan ulama, kita hidup di bawah naungan NU, kita dekat dengan ulama, maka kita sama dengan memuliakan Rasulullah. Kita memuliakan Rasulullah sama dengan memuliakan Allah. Kalau kita memuliakan Allah, tempat kita nanti di dalam surganya Allah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, kita baca sholawat. Semoga kita oleh Allah diberikan kesehatan selalu. Kita baca sholawat di film. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha وعلى آله وصحبه وسلم. وصلى على محمد. Allahumma sholli ala Muhammad. Mungkin hanya ini Bu sekilas yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.